Rasulullah SAW. Sidang iman dan rahmat Allah. Pertama sekali di pagi subuh ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram, pujian dan sanjungan untuk kita semua. Sidang jemaah dan rahmat Allah. Perkara yang kita bahas pertama sekali adalah menjawab beberapa hal dari pertanyaan di tengah umat. Yang pertama sudah kita maklumi, hukum merayakan tahun baru. Hukum merayakan tahun baru versi non-muslim hukumnya haram. Merayakan tahun baru versi non-muslim hukumnya haram. Ini penting. Yang kedua, mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Karena pertama sekali ketika kita mengucapkan selamat Natal, maka kita mengakui akidah non-muslim, yaitu akidah Trinitas. Mengakui Tuhan punya anak. Maka haramnya mengucapkan Natal bertentangan dengan surat Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalil haram mengucapkan selamat Natal. Dalil kedua, bahwasanya kelahiran Nabi Isa alaihissalam bukan pada tanggal 25 Desember. Indikasinya tidak tepat, di mana waktu itu terkait tentang musim kurma. Yang kedua, sidang jemaah rahmat Allah, ini tidak disepakati oleh kaum Kristen sendiri. Tidak semua umat Kristen percaya pada Natal di tanggal 25. Ada di antaranya gereja Advent, mereka September, dan mereka menolak mengucapkan selamat Natal, mengadakan Natalan. Ada kelompok Kristen Kipti, Koptik, Kipti Mesir. Mereka Natalnya 7 Januari. Jadi tidak ada kesepakatan di kalangan Kristen sendiri. Maka jangan pula tersinggung kalau umat Islam tidak mau. Nah, sidang jemaah dan rahmati Allah, kesimpulannya hukumnya haram. Hukumnya haram, apalagi ini terkait perkara akidah. Tidak boleh, bertentangan dengan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perkara ketiga yang krusial adalah di saat orang merayakan tahun baru versi non-muslim, ada sebuah langkah-langkah baik, langkah baru, yaitu masjid-masjid mengadakan program bermuhasabah, program kajian. Apa hukumnya? Apakah ini termasuk perayaan tahun baru? Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Orang Salafi hari ini heboh-heboh. Ini bid'ah. Ini menyalahi dua perkara lagi hukumnya. Pertama, tasabbuh dengan kaum
kafir memperingati tahun baru, yang kedua membuat bid'ah yang baru. Ini otak pendek, sumbu pendek. Susah payah ini. Otak pendek, sumbu pendek. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengadakan hari ini mabit di masjid adalah perkara yang boleh tiap hari kita lakukan. Ini yang perkara yang boleh dalam Islam, dianjurkan. Maka ilatnya bukan ilat tahun baru. Al-hukmu yaduru ma'al illah, hukum berputar dengan ilatnya. Kalau ilatnya karena tahun baru diadakan mabit, itu baru bid'ah. Nah, makanya otaknya pendek. Ilatnya bukan perkara bergantinya tahun kita melakukan mabit, kita melakukan doa, kita melakukan muhasabah, kita mengadakan taklim, dikarenanya berganti tahun. Bukan itu ilatnya. Tetapi kita mengganti ketika kemungkaran fitnah terjadi. Fitnah perayaan tahun baru. Orang-orang akan terseret ke sana, kita tarik ke masjid. Ilatnya ilat fitnah. Mencegah kemungkaran. Bukan tahun barunya. Kita tidak peduli dengan tahun barunya, tetapi kita persoalan adalah fitnahnya. Jadi ilatnya bukan ilat tahun baru, karena ketika di tahun baru itu terjadi perayaan-perayaan yang menjadi fitnah bagi umat Islam, maka kita selamatkan umat Islam dari fitnah tersebut agar mereka mengisi dengan hal yang lebih bermanfaat. Al-hukmu yaduru ma'al illah, hukum berputar dengan ilat. Dalilnya apa sidang jemaah yang dirahmati Allah? Hal ini disunnahkan. Dalilnya ketika kita melihat fitnah, diajarkan oleh Nabi doa-doa tentang menghadapi fitnah. Ta'awuz. Rasulullah SAW dalam hadis Muslim sidang jemaah, dia mengatakan ta'awazu billahi indal fitan ma zahara minha wa ma batan. Sahih Muslim. Berta'awuzlah kalian kepada Allah ketika melihat fitnah. Berta'awuz itu berzikir. Ta'awuz dan kemudian berzikir menyadarkan diri, membentengi diri. Ta'awuzu billah, kalian berta'awuz dengan Allah minal fitan, dari kejadian fitnah. Ma zahara minha wa ma batana, kata Rasulullah. Dari fitnah yang nyata dan fitnah yang tersembunyi. Ta'awuz. Bentengi diri. Hal ini kita lakukan dalam rangka membentengi diri. Dalam hadis Imam Tirmizi sedang dirahmati Allah, diajarkan kepada Nabi, ya Muhammad, iza sholaita, wahai Muhammad, jika engkau sholat, qul, maka ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta kepada engkau untuk melakukan yang baik-baik, meninggalkan yang mungkar. Seiring melakukan kebaikan dalam rangka meninggalkan kemungkaran, maka kita lakukan perbuatan-perbuatan amal soleh dalam rangka pertama membentengi diri kita, kedua dalam rangka meninggalkan kemungkaran. Ini dalil kita melakukan program-program amal soleh, program-program kebaikan, program-program membentengi diri ketika terjadinya fitnah di lapangan. Jadi makanya otaknya otak pendek. Wow, ini peringatan tahun baru sama dengan umat Kristen, umat non Muslim kafir. Ini berdosa ini.
Dosa pertama ikut memperingati tasabuh dengan orang kafir. Memang ada orang kafir begini memperingatinya. Pakai amal-amal sudah ada. Nah, ini kebodohan. Salafi ini banyak masalahnya. Jadi saya rahmati Allah, ini disunnahkan ketika ada fitnah kita membentengi diri, kemudian kita melakukan amal-amal khairat, perbuatan-perbuatan baik. Ini dalilnya pertama Sahih Muslim, yang kedua adalah Imam Tirmizi dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Sudah jemaah rahmati Allah, ini yang kita pahami perkara pertama, perkara ketiga dan perkara tahun baru. Kemudian wasiat tausiah pagi kita ini, sidang jemaah, lihat nanti surat Al-Maidah 54. Kita ini hidup di negeri yang ujian-ujian sangat banyak. Fitnahnya sangat banyak. Zamannya zaman fitan. Maka ketika itu generasi yang Allah harapkan, yaitu generasi yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Generasi yang dicintai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang yang beriman, siapa saja yang melenceng dari agamanya, murtad dari agamanya, terjebak kepada fitnah-fitnah, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah datangkan nanti suatu kaum azillatin 'alal mu'minin, kaum yang merendahkan diri. Satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Generasi pencinta Allah. Yang kecil cinta Allah, yang remaja cinta Allah, yang muda cinta Allah, yang tua cinta Allah. Cinta Allah dan Rasulnya. Saya mengambil kisah satu saja tentang cinta Allah dan Rasulnya. Tapi melihat situasi karena kecapean, kita ambil kisah saja. Tiga generasi pencinta Allah dan Rasul. Sidang jemaah rahmati Allah, di dalam suatu perang di Madinah, di perang Uhud, di perang Badar, sidang jemaah rahmati Allah, di mana ketika itu Abu Jahal dalam salah satu perperangan, Abu Jahal, Ikrimah, tokoh-tokoh Quraisy turun membawa pasukan. Ada dua anak kecil bernama Muawiz bin Afra, Muaz bin Amr bin Jamuh. Ambil anak kecil dulu, habis itu kita muhasabah. Tiga generasi di satu masa. Dua anak kecil ini mendengar Rasulullah dicela, dicaci maki oleh Abu Jahal. Saking cintanya pada Rasulullah, kedua-duanya bertekad membunuh Abu Jahal. Maka Muawiz bin Afra mengambil pedang bapaknya. Muaz bin Amr bin Jamuh juga mengambil pedang bapaknya. Dua remaja kecil. Maka akhirnya dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya am, wahai pamanku," kata seorang, berbisik. Dia sudah bertaruh dengan temannya.
tolong tunjukkan padaku mana itu Abu Jahal. Katanya, itu Abu Jahal yang dikawal ketat. Yang satu lagi berbisik juga, ya am, mana Abu Jahal? Yang itu. Seolah yang berbisik dua orang ini tidak ingin kawannya tahu, karena sedang bertaruh siapa yang berhasil membunuhnya. Kenapa kalian menanyakan Abu Jahal? Kata dia, bukankah dia telah menghina-hina Rasulullah? Ketika perang baru saja dimulai, dua anak kecil ini langsung menuju titik sasaran yang sama, yaitu Abu Jahal. Padahal Abu Jahal dikawal ketat. Maka salah satu di antara mereka berhasil menebas kaki kuda Abu Jahal. Abu Jahal terjatuh, salah satunya menusuk Abu Jahal. Ketika itu sudah jemaah rahmati Allah, yang menusuk pertama ini ditebas oleh Ikrimah anak Abu Jahal. Maka ketika itu ditebas lengannya. Lengannya ini nyaris putus, tetapi tidak putus. Tergantung-gantung satu lengan, kemudian aku terlempar, kata beliau. Jauh dari Abu Jahal. Maka yang satu lagi, ketika perang berkecamuk, dia melihat peluang Abu Jahal yang terjatuh dari kudanya, dia langsung menerobos dan menusuk Abu Jahal. Kemudian pun dia terlempar. Tapi Abu Jahal ketika itu mati. Sidang jemaah rahmati Allah. Ketika Abu Jahal sudah jatuh ini, kata anak yang pertama menusuk Abu Jahal, tanganku yang nyaris putus itu bergelantungan selalu. Dan kadang-kadang aku taruh di punggungku, jatuh lagi ke depan, mengganggu aku dalam berperang. Maka akhirnya aku injak tanganku, jariku, dan aku banting tubuhku ke atas sehingga putus lenganku itu. Aku injak ujung tanganku atau jariku, kemudian ku banting tubuhku ke atas dan putuslah tanganku. Sehingga aku leluasa dalam bertempur. Sidang jemaah, ketika perang usai, perangnya hampir usai, kedua-duanya datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku yang telah membunuh Abu Jahal. Kata yang satu lagi, aku yang telah membunuh Abu Jahal ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, apakah pedangmu masih berdarah? Sudah dicuci? Belum. Coba bawa ke sini. Kedua pedangnya masih berdarah. Maka ketika itu kata Rasulullah, kedua kalian telah membunuh Abu Jahal. Dan kalian berhak mendapatkan ghanimah yang ada pada diri Abu Jahal. Jadi sudah jemaah rahmati Allah, Abu Jahal sebagai tokoh utama kafir Quraisy itu ditaklukkan, dibunuh oleh dua anak remaja kecil karena mereka sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dua anak kecil, yaitu Muawiz bin Afra, Muaz bin Amr bin Jamuh di perang Uhud. Ketika Rasulullah melihat jenazah Abu Jahal, apa kata Rasulullah? Inilah Fir'aunnya umat ini. Inilah Fir'aunnya umat ini. Jadi jemaah rahmat Allah, ini generasi-generasi hebat yang tentu saja orang tuanya telah berhasil mendidiknya dengan baik. Maka mudah-mudahan muncul di tengah-tengah
fitnah akhir zaman ini. Generasi-generasi anak-anak kita ini seperti Muawiz bin Afra dan Muaz bin Amr bin Jamuh. Itu di kalangan remaja. Hamalan dirahmati Allah, kita ambil generasi tua. Generasi tua Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Rasulullah ketika itu orang berebut, di sini ke Rasulullah, bertamu ke rumahku, orang semuanya menyambut, ingin orang Rasulullah bermalam di rumahnya, bertamu di rumahnya. Tapi ketika itu kata Rasulullah, silakan saja nanti di mana ontaku berhenti. Semua orang ketika onta Rasulullah lewat, semua memanggil di sini, ya Rasulullah di sini, di sini. Tapi ketika itu onta terus berjalan, berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Seorang anak muda, sidang jemaah dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah bermalam nginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Orang yang pertama menjamu Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Sidang jemaah dirahmati Allah. Abu Ayyub Al-Ansari luar biasa. Kalau sudah pakai Al-Ansari berarti dia Ansor, orang Madinah. Maka bagaimana akhir hayat Abu Ayyub Al-Ansari? Kelebihan anak muda semangatnya, kelebihan orang tua hikmahnya. Maka ketika Muawiyah mengirim pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel di zaman kekhalifahan Muawiyah setelah sepeninggal Khulafaur Rasyidin, maka dikirim pasukan di bawah dua pimpinan, satu jenderal tua, satu jenderal muda. Jenderal mudanya Yazid bin Muawiyah, anak Muawiyah di usia 17 tahun. Jenderal tuanya yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, lebih kurang 80 tahun. Satu jenderal tua, satu jenderal muda. Dipimpin pasukan ke Konstantinopel, Turki. Sidang jemaah dirahmati Allah, perang pertama. Ketika itu di awal perperangan dimulai, maka Abu Ayyub Al-Ansari sakit. Jadi kalau berpasangan yang tua dengan yang muda, bisa saja yang tua mati duluan. Gitu. Ketika itu sakit Abu Ayyub Al-Ansari, itu tolong diputus, jadi salah paham orang nanti. Ketika itu jemaah dirahmati Allah, kata Yazid mengunjungi Abu Ayyub. Bagaimana engkau wahai Abu Ayyub, jenderal? Katanya, wahai Yazid, pertama sampaikan salamku kepada semua pasukan. Kedua, jika aku wafat, aku punya wasiat untukmu. Silakan wahai Abu Ayyub. Bawa, naikkan jenazahku ke atas kuda. Pilih pasukan-pasukan khusus. Kemudian bawa jenazahku ke tengah jantung Konstantinopel sejauh mana kau mampu.
dan kuburkan aku di titik kemampuanmu itu. Maka ketika itu meninggal Abu Ayyub, dinaikkan jenazahnya ke atas kuda. Maka dipilih pasukan-pasukan handal, pasukan khusus, tidak banyak. Langsung melesat menerobos Konstantinopel. Orang Konstantinopel ketika itu tidak mawas diri, masuk pasukan. Terus masuk ke tengah daerah kekuasaan Konstantinopel. Akhirnya sampai di tengah Konstantinopel, sekarang di tengah kota Istanbul, maka langsung digali kuburan, dikuburkan Abu Ayyub Al-Ansari di situ. Prosesi penguburan selesai, para petinggi Romawi turun. Kaisarnya juga turun. Katanya, apa yang kalian lakukan di sini? Kami menguburkan jasad sahabat Nabi kami. Ini wasiat dia. Keluarkan jenazah itu, kata Kaisar. Biar aku bagi-bagikan untuk makan serigala. Mendengar itu, Yazid muda di usia 17 tahun. Yang tadinya masih dalam keadaan jongkok di sebelah kuburan. Abu Ayyub langsung berdiri menarik setengah pedangnya. Wahai Kaisar, aku Yazid bin Muawiyah, anak Khalifatul Muslimin. Kalau ada di antara kalian yang berani mengeluarkan jenazah Abu Ayyub Al-Ansari, aku Yazid bersumpah, tidak ada kutemui umat Kristen di wilayah kekuasaan ayahku, di wilayah kekuasaan kaum muslimin, melainkan aku penggal lehernya. Punya bergaining yang luar biasa. Mendengar ancaman itu, para pendeta berbisik kepada Kaisar. Padia sajola, surang konyo. Berbisik menasihati Kaisar. Akhirnya mereka juga berpikir tentang nasib umat Kristen di wilayah Muslim. Maka ketika itu akhirnya Kaisar berkata, baiklah, kuizinkan satu ini. Maka kembalilah Muawiyah dengan Yazid dengan pasukannya, berkuburlah Abu Ayyub Al-Ansari di tengah wilayah Kristiani, tanpa ada suara azan, tanpa ada bacaan Quran, dan tiada doa yang dilantunkan di dekat kuburan. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub? Kenapa dia ingin berkubur di tengah wilayah non-muslim yang tidak ada bacaan Quran? Ternyata jawabannya yaitu sekian generasi berikutnya. Di zaman Sultan Murad, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad. Muhammad kecil setiap dimandikan oleh ayahnya, Sultan Murad berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, kau lihat di seberang sana. Itulah Konstantinopel. Di situ ada berkubur seorang sahabat Nabi, orang yang pertama menjamu kedatangan Nabi di Madinah. Dia dikubur di tengah negeri Kristiani yang tidak ada azan dan doa di sana. Kasihan Abu Ayyub, nak. Kau bebaskan negeri itu. Kau taklukkan negeri itu. Dan Nabi menjaminmu. Sesungguhnya pasukan terbaik, Amir jenderal terbaik adalah jenderal yang membebaskan Konstantinopel. Pasukan terbaik, pasukan yang membebaskan Konstantinopel.
selalu ditanamkan kepada anak. Akhirnya di usia 20 tahun lebih kurang, Muhammad Al-Fatih memimpin pasukan dan menaklukkan Konstantinopel. Itu hikmahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia berkubur di tengah negeri Kristen dan orang tidak tahu apa tujuan kenapa dia berkubur di situ. Karena ada semangat tekad generasi muda Islam berikutnya akan menaklukkan negeri itu. Ini penting. Yang muda bersemangat, yang tua berhikmah. Yang dalam perjalanan menjaga diri dan bertaubat. Yang masih dalam perjalanan menjaga diri dan bertaubat. Kisah terakhir, 3 kisah. Kisah Abu Mihjan. Seorang pemabuk, seorang orang muda yang kerjanya mabuk terus, seorang preman, ditakuti, dia mabuk. Ditangkap oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipenjarakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pasukan ketika itu dibawa berperang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Perang yang penuh sejarah, perang penting, menaklukkan kekuasaan Parsi. Yaitu perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah. Dibawa ketika itu pasukan, maka ketika itu Abu Mihjan di dalam penjara mulai menyadari orang-orang membela Islam, orang-orang jadi benteng Islam, orang-orang mengukir sejarah, sedangkan aku dalam penjara. Di penjara karena minuman keras atau narkoba sekarang. Apa artinya? Apa yang bisa kubanggakan dalam hidupku? Merenung, akhirnya dia ingin membuktikan kebaikan dirinya. Maka aku harus mengukir sejarah untuk diriku. Aku harus ikut berperang bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan hanya catatan hidup itu keburukan saja. Harus dirubah menjadi catatan yang luar biasa. Dia buktikan taubatnya dengan minta berperang di Qadisiyah. Pasukan sudah berangkat, merengek kepada istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya merengek terus. Akhirnya dia diizinkan berperang setelah istikharah istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berjanji, izinkan aku berperang. Kisah ini sudah kita sampaikan dalam khutbah. Nanti didengar di YouTube saja. Tapi singkatnya, dia berjanji kalau dia masih hidup, dia yang akan kembali ke penjara, mengunci penjara, memasang rantai di tangan dan di kakinya. Tapi kalau aku mati, serahkan urusanku kepada Allah. Akhirnya berpikir istri Sa'ad, dibebaskan oleh istri Sa'ad, berangkat dia pergi perang dengan sebilah pedang dan 1 perisai. Cukup bagi dia. Sidang jemaah rahmatullah, perang Qadisiyah yang hebat itu dalam sejarah ternyata dilakoni oleh seorang pemabuk, Abu Mihjan. Di saat ketika itu sang jenderal Sa'ad bin Abi Waqqas, panglimanya cedera kakinya, tidak bisa mengendalikan pasukan dengan baik, porak-poranda pasukan diserang oleh orang Parsi. Maka ketika itu di saat pasukan sedang porak-poranda, kekalahan sudah di depan mata. Saat itulah sampai di waktu maghrib, Abu Mihjan memasuki area pertempuran. Kemudian sesaat Abu Mihjan mengamati peta pertempuran, maka dia langsung menuju jantung pertahanan musuh. Ring 1 musuh ditarget jenderal-jenderal musuh oleh Abu Mihjan. Singkat cerita, beberapa jenderal musuh jatuh, tumbang oleh Abu Mihjan. Orang mulai ketika itu bercerita, apakah ini malaikat yang dikirim oleh Allah? Apakah ini Ali bin Hisam? Dibantah oleh yang lain,
Ali bin Hisam sudah syahid pada perang sebelumnya. Lantas siapa ini? Namun Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sejenak melintas Abu Mihjan di hadapannya, dia lihat ini mirip Abu Mihjan, tapi Abu Mihjan dalam penjara, tidak mungkin. Kemudian dalam kondisi perang itu, otomatis pasukan kemudian berada di bawah kendali Abu Mihjan. Dan dini hari masuk dia di waktu maghrib, kemudian pasukan berada di bawah kendalinya, maka menjelang dini hari, maka perang dimenangkan oleh umat Islam di bawah pengaruh pimpinan Abu Mihjan. Pasukan yang lain kabur, ghanimah dikumpulkan, Abu Mihjan tidak ikut mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Tetapi dia menepati janjinya kepada istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia langsung memutar kudanya tanpa istirahat, kembali ke penjara. Luka di sekujur tubuhnya. Maka akhirnya dia masuk ke penjara. Dia pasang kunci penjara, dia pasang rantai di tangan dan di kakinya. Maka ketika itu sidang jemaah rahmati Allah, menggigil Abu Mihjan karena banyak darah yang keluar di sekujur tubuhnya, luka sana sini tanpa perawatan. Maka meringkuk dia di pojok penjara. Menjelang setelah waktu duha, datang Sa'ad dengan pasukannya. Kemudian dia disambut oleh istrinya. Maza fa'alallahu bika ya zauji. Apa yang Allah berikan padamu? Kemenangan alhamdulillah. Diceritakan kisah singkatnya. Sang penolong datang yang jadi perdebatan sampai saat ini. Apakah sang penolong itu malaikat? Apakah sang penolong itu Ali bin Hisam? Apakah dia Abu Mihjan? Tapi dia dalam penjara, tapi aku melihat dia mirip Abu Mihjan, kata Sa'ad. Si istri telah mengambil kebijakan membebaskan orang di penjara tanpa izin suami sebagai gubernur. Dia sudah ketakutan kalau hal itu dimarahi oleh suaminya. Namun ketika dia mendengar prestasi Abu Mihjan, langsung dipeluknya suaminya. Lahuwa Abu Mihjan, lahuwa Abu Mihjan, lahuwa Abu Mihjan. Dia benar-benar Abu Mihjan, wahai suamiku, maafkan aku. Dia meminta selalu merengek-rengek, minta diizinkan bertempur. Akhirnya tanpa izinmu setelah salat istikharah, aku bebaskan Abu Mihjan. Dia berjanji kepadaku, kalau dia meninggal serahkan pada Allah. Kalau dia hidup, dia akan kembali ke penjara dan memasang rantai di tangan dan di kakinya. Kemudian sang suami terkejut. Jadi dia benar-benar Abu Mihjan. Ya, tidak apa-apa wahai istriku. Di mana Abu Mihjan? Di dalam penjara. Berlarilah Sa'ad bin Abi Waqqas ke penjara. Dilihat Abu Mihjan yang sudah lemah. Di sekujur tubuhnya ada luka-luka tanpa perawatan. Dibuka pintu penjara. Dilihat rantai sudah terpasang kembali di tangan dan di kakinya. Dipeluk Abu Mihjan, pahlawan Qadisiyah, seorang pemabuk yang menyelamatkan umat Islam dari keganasan Parsi. Maka ketika itu berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Abu Mihjan, wahai Abu Mihjan, mulai saat ini aku tidak akan pernah lagi mempenjarakan engkau, karena engkau telah berjasa untuk Islam dan umat ini. Kemudian Abu Mihjan berkata, ya Sa'ad, dengarkan sumpahku olehmu dan di hadapan Allah, mulai saat ini aku tidak akan pernah mabuk lagi, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Berpelukanlah dua orang ini, kemudian dilepaskan Abu Mihjan, dan sejarah mengukirnya perang Qadisiyah adalah perang terakhir yang meluluhlantakkan kekuasaan Parsi, sebuah negara negara adikuasa, yaitu dua negara adikuasa, satu Parsi, satu Roma, dan bintangnya adalah seorang heroik mantan pemabuk, yaitu Abu Mihjan bersama di bawah bimbingan gubernurnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sidang jemaah dirahmati Allah, maka generasi ini generasi yang muda,
pupuk semangatnya yang dalam perjalanan kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang tua berhikmah untuk masa depan Islam. Mudah-mudahan sedikit tausiah sebelum doa munajat ini bermanfaat insyaallah. Coba semuanya berdiri dulu yang mudah-mudahan anak-anaknya. Ayo berdiri semua. Ayo berdiri semua. Lakukan peregangan. Berdiri, jangan malas. Allahu Akbar. Ayo. Berdiri, takbir. Lagi semuanya berdiri. Takbir. Ayo kita berdoa. Usir setan. Silakan duduk. Kembali bermajelis. Kita doa saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi sultanik. Allahumma inna nas'aluka tawbatan qabla al-maut wa shahadatan wa rahmatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut wal jannata ba'da al-maut wal jannata ba'da al-maut ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan ya Rabbana iftah lana أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب مغفرتك وافتح لنا أبواب جنتك ربنا اشرح صدورنا للإسلام ربنا اشرح صدورنا للإيمان ربنا نسألك إيمانا قويا ربنا نسألك إيمانا قويا ولسانا ذاكرا وعملا مقبولا ربنا نسألك إيمانا قويا ولسانا ذاكرا وعملا مقبولا ربنا ثبت قلوبنا على دينك ya Allah mantapkan hati kami kokohkan hati kami pada agamamu ya Allah Rabbana fahimna arkanal iman qawi qulubana bi arkanil iman kuatkan hati kami ya Allah dengan rukun iman wa qawi amalana bi arkanil Islam kuatkan amal kami ya Allah dengan rukun Islam
Kuatkan hati kami ya Allah dengan rukun iman. Kuatkan ibadah amal kami dengan rukun Islam. Ya Rabbana, Ya Rabbana ja'alna Rabbana ja'alna minal muslimin al-mahbuban 'inda Allah. Jadikan kami muslim yang dicintai di sisi Allah. Ya Rabbana ikhtar minna Abu Bakar bi akhir zaman. Pilih di antara kami ya Allah Abu Bakar di akhir zaman. Wakhtar minna Umar bin Khattab bi akhir zaman. Pilih di antara kami ya Allah Umar bin Khattab di akhir zaman. Wakhtar minna Uthman bin Affan bi akhir zaman. Pilih di antara kami ya Allah Utsman bin Affan di akhir zaman. Wakhtar minna Ali bin Abi Thalib di akhir zaman. Pilih di antara kami ya Allah Ali bin Abi Thalib di akhir zaman. Allahumma akhtar minna Aisyah bi akhir zaman. Pilih di antara wanita kami ya Allah Aisyah di akhir zaman. Wakhtar minhunna Aisyah bi akhir zaman. Pilih di antara mereka ya Allah Aisyah di akhir zaman. Wa Asiyah bi akhir zaman. Pilih di antara mereka Asiyah di akhir zaman. Wa Maryam bi akhir zaman. Pilih di antara wanita kami ya Allah Maryam di akhir zaman. Ya Rabbana na'udzu bika minal fitani bi akhir zaman. Kami berlindung ya Allah dari fitan dan fitnah-fitnah di akhir zaman. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, shaghira wa kabira, yang besar dan yang kecil ya Allah, zahira wa batina, yang zahir dan yang tersembunyi ya Allah, sirran wa alaniyah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Mannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah. Allahumma nas'aluka an taj'ala ma baqiya min umurina miftahan li miftahil jannah. Jadikan sisa umur kami ya Allah kunci dari kunci surgamu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Mannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah. Jadikanlah ya Allah ma baqiya khairan wa ma madha. Jadikan yang tersisa lebih baik dari yang berlalu ya Allah. Ij'al ma baqiya khairan mimma madha. Ij'al ma baqiya khairan mimma madha. Jadikan sisa hidup kami lebih baik dari yang berlalu ya Allah. Ya Rabbana, jika umur yang berlalu ya Allah umur maksiat, jadikan umur di hadapan kami umur yang soleh ya Allah. Jika yang berlalu ya Allah
umur yang penuh dosa, jadikan sisa umur kami ya Allah umur yang penuh amal soleh. Ya Rabbana, Ya Rabbana najina fid dunya wal akhirah. Ya Rabbana najina fid dunya wal akhirah. Ya Rabbana najina fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jika kami masih kecil, jadikan kami seperti Muawis bin Afra. Jadikan kami anak-anak yang mengukir sejarah keislaman ya Allah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Karim, hilangkan masa lalu kami yang seperti Fir'aun. Hilangkan masa lalu kami yang seperti Qarun. Hilangkan masa lalu kami yang seperti Haman. Hilangkan masa lalu kami seperti Junud Fir'aun. Jadikan masa depan kami ya Allah masa depan Abu Bakar As-Siddiq, masa depan Umar Khattab, masa depan Utsman bin Affan, masa depan Ali bin Abi Thalib. Ya Rabbana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Rabbana, hari ini iman itu ada di Syam. Hari ini iman itu ada di Palestina. Ya Allah, jadikan iman kami seperti iman anak Palestina ya Allah, yang mengucapkan Alhamdulillah dengan hilangnya tangan dan kaki mereka ya Allah. Hari ini ya Rabbana, idza waqa'atil fitan al-iman fi Syam, idza waqa'atil fitan ya Rabbana ya Karim, ya Aziz ya Ghaffar, Allahumma ij'alna minal mahbubin 'inda Allah. Allahumma ij'alna minal mahbubin 'inda Allah. Jadikan kami ini orang yang tercinta di sisi Allah, walaupun kami tidak lahir di tanah Mekah, walaupun kami lahir jauh dari negeri tanah suci-Mu ya Allah, tetapi kami juga berharap tercinta di sisi-Mu ya Allah. Ya Rabbana, jadikan kami hari ini ya Allah generasi yang tercinta di sisi-Mu ya Allah. Allahumma shrah sudurana bil Quran. Ya Allah, terangkan sinari hati kami dengan Quran-Mu ya Allah. Ya Rabbana, walaupun orang tua kami tidak sesoleh orang tua yang lain ya Allah, tetapi kami juga ingin ya Allah menjadi yang dicintai di sisi-Mu ya Allah. Allahumma shrah sudura al-awla, Allahumma shrah sudura abina wa ummina. Ya Allah, terangkan sinari dada ibu dan bapak kami ya Allah, lil imani bik ya Allah, dengan cahaya iman kepadamu ya Allah. Rabbana Rabbana dina ila siratim
mustaqim. Ya Allah, bimbing kaki kami yang jahil ini, bimbing langkah kami yang jahil ini, yang sedikit ilmu dan awam ini, ya Allah, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, ya Allah. Walaupun kami masih jahil, walaupun kami sangat awam, walaupun nafsu kami sering menggoda, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabbana, ya Rabbana, ighfir lana dzunubana, kuras habiskan, bersihkan hari ini dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa mensucikan kami selain Engkau, ya Allah. Ya Rabbana, dosa telah menjauhkan kami darimu, ya Allah. Dosa telah membuat langkah kaki kami berat ke masjid, ya Allah. Dosa telah membuat hilangnya berkah hidup kami, ya Allah. Dosa telah membuat susahnya hafalan Quran kami, ya Allah. Dosa telah membuat kesulitan pada kami, ya Allah. Dosa telah menghilangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Faghfir lana ya Rabbana, faghfir lana ya Rabbana, faghfir lana ya Rabbana. Walaupun kami sebelumnya bersalah, bukankah sebagian sahabat Nabi sebelumnya kufur, ya Allah? Kalaupun kami sebelum ini punya dosa, bukankah sebagian besar sahabat Nabi sebelumnya, ya Allah, penuh dosa dan kufur, ya Allah? Inna rahmatan awsa' min ghadabik, inna rahmatan awsa' min ghadabik, sesungguhnya rahmatmu lebih luas dari murkamu, ya Allah. Nas'aluka rahmatak, nas'aluka rahmatak, nas'aluka rahmatak, ya Rabbana ya Karim. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin, Allahumma ansuril muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi Palestin, Allahumma harriril aqsal asir. Ya Allah, merdekakan Palestina, ya Allah. Bebaskan Aqsa-Mu, ya Allah. Malu kami sebagai penghafal Quran, malu kami sebagai aktivis, malu kami sebagai pendakwah, malu kami sebagai muslim terbanyak di saat Aqsa tertawan di tangan Yahudi yang sedikit, ya Allah. Allahumma ya Rabbana, malu kami tidak bisa mencegah kejahatan Yahudi, ya Allah. Ya Rabbana, telah sampai pada kami risalah anak yatim Palestina yang kelaparan, telah sampai pada kami risalah anak yatim yang makan rumput, telah sampai pada kami anak yatim yang kehilangan kaki dan tangan. Ya Rabbana, kami tertawa di saat mereka menangis, kami kenyang di saat mereka lapar, kami berbahagia di saat mereka menderita,
kami sibuk berbelanja di saat mereka mengais pecahan roti di atas pasir. Ya Rabbana, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Rabbana, ya Allah yang mengatur detak jantung kami, yang mengalirkan darah di tubuh kami, yang menggenggam sisa takdir kami. Ya Rabbana, kami yang bermunajat ini ya Allah belum lagi sadar bahwasanya yang ada pada diri kami hanyalah sisa dari diri kami. Ya Allah, tuntutan ibadah semakin hebat di saat sisa tubuh kami semakin lemah. Surga masih jauh di saat umur kami tinggal sisa. Ya Rabbana, andaikan tanpa rahmat-Mu tidak pantas kami mendapat surga-Mu. Rabbana, ya Rabbana, ij'alna ashabal jannah, ij'alna ashabal jannah. Bagaimana kami masuk surga ya Allah? Di antara sifat ahli neraka masih ada pada diri kami ya Allah. Kami masih berbohong, kami masih dusta, kami masih deki, kami masih alfa, kami masih terlambat sholat, masih ada sifat munafik. Doa kami di saat kami masih punya kemunafikan. Kami minta surga-Mu di saat kekufuran masih tersimpan. Ya Rabbana, ya Rabbana, adkhilnal jannata ma'al abrar. Rabbana adkhilnal jannata ma'al abrar. Rabbana ja'alna min ashabil jannah. Ya Allah, nas'aluka sakinatan mawaddatan warahmah. Kami minta ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana ba'id 'anna al-bala والفحشاء والقهطاء يا ربنا يا كريم. بعد عنا السنامي وزلازلا، وبعد عنا وباء الكورونا يا ربنا يا كريم. اللهم اجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من الناجحين. نجنا في سكرات الموت، نجنا عند المحشر، نجنا عند الصراط، نجنا عند باب الجنة. ربنا اجعل إندونيسيا بلدة طيبة وأنت الغفور، واختر لنا يا الله إماما عادلا. Pilihkan untuk kami ya Allah presiden yang baik, yang adil dan bijaksana. Allahumma ja'al ya Rabbana ya Raisan adila. Jadikan untuk kami ya Allah pemimpin presiden yang baik, yang cinta kami ya Allah, yang tidak zalim pada kami ya Allah, yang taat padamu ya Allah, yang amanah ya Rabbana.
Allahumma ya Rabbana, jangan terjadi pada diri negeri kami ya Allah yang seperti fitnah disebutkan Nabi-Mu ya Allah, yang pengkhianat dapat amanah, yang amanah didustakan ya Allah. Ya Rabbana, jauhkan kami dari ruwaibidah, jadi jauhkan kami dari ruwaibidah ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Rahman ya Mannan, ba'id 'annal bala, jauhkan dari kami azab ya Allah, karena masih ada yang baca Quran, karena masih ada yang bermunajat, karena masih ada yang sholat. Ba'id 'annal bala wal fahsya wal qahta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Atina min subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah.